Prabowo Subianto tak dapat dipungkiri saat ini menjadi capres terkuat. Di berbagai survei, elektabilitas Prabowo semakin bertengger. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terus menguat. Para pembesar-pembesar partai politik kian jatuh hati dan merapat ke kubu Prabowo, tak terkecuali dua partai besar seperti Golkar dan PKB yang saat ini merebut kursi cawapres dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dilansir dari akurat.co, upaya Golkar bergabung dalam koalisi Gerindra PKB memulai embel-embel membentuk koalisi besar, membuat situasi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR serba dilematis. Khususnya Gerindra yang hingga kini belum menetapkan cawapres pendamping Prabowo, namun tak menolak adanya partai lain bergabung dalam koalisi untuk menambah kekuatan. Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan, berupa dengan koalisi lain yang sudah terbentuk dan menetapkan capres, tak mudah untuk menjelaskan siapa cawapres yang bakal digait Prabowo. Golkar dengan status partai kedua dengan jumlah kursi terbanyak di DPR memiliki daya tawar tinggi, sementara PKB juga tak ingin kehilangan kesempatan mendapat jatah cawapres. Ini menjadi suatu hal yang sangat dilematis. Kira-kira siapa cawapres yang akan dipilih Prabowo Subianto, kata Adi. Gerindra hingga kini belum memberi pernyataan resmi terkait posisi cawapres kecuali menegaskan Prabowo menjadi capres. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko hanya memberi penjelasan normatif ketika disinggung Golkar mengajukan proposal pasangan Prabowo Airlangga untuk membentuk koalisi besar. Wakil Ketua DPR memilih untuk menerima laporan resmi dari PKB terlebih dulu untuk memastikan adanya usulan yang disampaikan Kepala Bapilu Golkar, Nusron Wahid. Adanya proposal tersebut membuat PKB nampak menahan diri melakukan penjajakan bersama Golkar membentuk koalisi inti. Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid malah menyebut koalisi besar hanya sebatas wacana dan meragukan bakal terbentuk. Hal ini menandakan Golkar, PKB berjalan tak seiring dalam melakukan penjajakan. Walaupun dengan membentuk tim pemenangan, kedua partai sejatinya sudah menunjukkan keseriusan untuk berkoalisi sekaligus menekan Gerindra untuk segera menetapkan cawapres. Menurut Adi, tidak mudah bagi Gerindra PKB menerima Golkar ke dalam KIR begitu saja. Gerindra PKB sudah menaikkan kerjasama atau kontrak politik yang menyatakan urusan capres-cawapres bakal dibahas kedua ketum. Jazil malah menegaskan apabila Golkar bergabung dalam KIR harus tunduk dengan piagam yang lebih dulu diteken Gerindra PKB. Saya kira memang rumit untuk menjelaskan cawapres yang akhirnya dipilih mendampingi Prabowo Subianto, ujarnya. Golkar dengan predikat partai besar dan memiliki jumlah kursi di atas Gerindra serta PKB boleh jadi berada di atas angin, ditambah lagi adanya jejak panjang sejarah dengan Prabowo sebagai pribadi maupun ketua umum Gerindra, memudahkan Golkar untuk meyakinkan Airlangga layak dipinang. Sekalipun begitu, PKB juga memiliki posisi tawar yang cukup. Sebagai partai pertama yang bermitra dengan Gerindra melalui KIR, PKB dengan status partai agamis juga layak diperhitungkan melengkapi komposisi koalisi dan tak mau kehilangan momentum untuk terus mendorong Muhaimin Iskandar menjadi cawapres. Kalau Golkar tidak bisa mendapat kepastian Airlangga sebagai cawapres, ia sulit untuk mengajak gabung dalam koalisi. Sama halnya kita membayangkan bahwa PKB
akan memberikan posisi cawapres secara ikhlas kepada Airlangga Hartarto. Di situ rumitnya menurut Adi.